Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mans Nazma. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya Islam di Indonesia, khususnya Nusantara. Dalam video kali ini, kita hanya akan membahas proses masuknya Islam di wilayah Sumatera dan Jawa, bukan wilayah Indonesia pada umumnya atau Indonesia saat ini. Teori pertama, datangnya Islam ke Indonesia dari wilayah Timur Tengah, khususnya bangsa-bangsa Arab, dibawa oleh para pengusaha bangsa Arab. Teori ini merupakan versi yang cenderung paling banyak diyakini terkait perkiraan masuknya Islam di Nusantara. Menurut Haji Abdul Karim Amirullah atau biasa disebut dengan Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Salah satu bukti ialah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan di daerah Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tahun 625 Masehi telah bermukim sekelompok bangsa Arab. Juga ditemukan nisan kuno yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Bukti lain menunjukkan di Gersik, Jawa Timur, terdapat makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun, wafat pada 1082 Masehi. Teori kedua, kita akan membahas mengenai proses masuknya Islam di Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori ini diperkuat dengan adanya hubungan perdagangan antara Muslim Gujarat dengan rakyat Indonesia di Samudra Pasai, Aceh. Dan juga ditemukan batu nisan Sultan Malik As-Saleh menurut Uka Raja Sasmita. Selanjutnya, persinggahan Gujarat di tanah Nusantara dengan adanya bukti yang mengatakan melalui ajaran tasawuf di Indonesia. Menurut Abdul Ghafur, atau yang lebih dikenal dengan Christian Snokhorgonje. Tetapi teori ini dibantah oleh Buya Hamka dengan alasan sebenarnya daerah Gujarat hanya menjadi tempat persinggahan bangsa Arab sebelum masuk ke Indonesia. Teori ketiga ialah teori Persia, di mana Persia masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Menurut Dr. Hussein Jaya Diningrat dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat Persia dengan adanya bukti persamaan budaya dan tradisi Islam di Indonesia dengan Persia atau masyarakat Islam penganut Syiah. Contohnya seperti seni kaligrafi dan mengeja membaca huruf Al-Quran seperti alif ba ta sa, alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, yang sama seperti Islam Persia. Bukti lain menunjukkan bahwa tradisi yang serupa dengan Islam Persia, yakni tradisi peringatan 10 Muharram, upacara tabuik, dan banyak sholawat yang mengagungkan Ahlul Bait atau sahabat Ali. Tetapi pendapat ini lemah dikarenakan ketika pada masa itu Baghdad menjadi ibu kota Khalifah Abbasiyah. Masyarakat serta pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menggunakan sistem baca Persia. Teori keempat ialah teori Tiongkok atau Cina. Islamisasi oleh bangsa Cina terjadi pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Slamet Mulyana. Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, bukanlah Islam yang murni dari Arab, melainkan campuran yang memiliki berbagai varian, salah satunya dari daerah dataran Cina. Teori ini diperkuat dengan adanya relasi langsung antara Cina dengan Nusantara sebelum abad ke-13 Masehi, dan relasi lain Islam dengan Cina abad ke-6 Masehi. Dr. Slamet Mulyana mengatakan Sultan Demak adalah peranakan Cina. Bahkan para wali songo pun berperanakan Cina. Sultan Demak, yakni yang bernamakan Islam Raden Fatah, adalah peranakan Cina yang memiliki nama Cina Panembahan Jinbun. Bagaimana dengan wali songo? Antaranya Sunan Ampel dengan nama Cina Bong Sui Ho. Sedangkan Sunan Gunung Jati dengan nama Cinanya Toh Abo. Sultan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said, yang berasal dari kata Said. Sa artinya 3, Id artinya 1, yaitu 31, yang mengacu pada waktu kelahirannya di masa ayahnya berusia 31 tahun. Bukti lain mengatakan
bahwa ekspedisi Laksamana Cheng Ho, seorang panglima Tiongkok yang beragama Islam, menyatakan terdapat komunitas Muslim Islam Cina di utara Pulau Jawa dan juga terdapat komunitas Muslim Cina di Palembang. Bahkan sampai saat ini banyak terdapat orang Tiongkok Muslim di daerah tersebut. Sekali lagi, ini adalah teori-teori yang didasarkan pada berbagai pendapat. Tapi aku mau tahu, mana saja teori-teori yang kalian percaya? Komen di bawah ini, dan apabila kesalahan pada video ini bisa kalian tulis di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video di channel ini. Allahu a'lam bishawab wa qata'.